Hai, perkenalkan nama saya Agustus Taisar Partojita Barat, kelas 94. Pada kesempatan kali ini saya dengan kelompok saya ingin mewawancarai beberapa orang dari kelas 7, 8, dan 9 untuk mencari jawaban mengenai apa itu berpendapat dan bagaimana cara yang baik untuk berpendapat. Dengan saya di sini, Timothy Panggabean dari kelas 84 sebagai narasumber. Terima kasih. Oke, langsung saja. Bagaimana cara Timothy berpendapat tanpa menyinggung orang lain? Sebenarnya dari definisi awal, berpendapat adalah cara kita menyampaikan buah pikiran yang sebenarnya pada dasarnya tidak masalah jika menyinggung orang lain. Namun, dengan konteks menyinggung sebagai sarana dalam mendidik dan sarana dalam mengajak. Tidak secara frontal atau terang-terangan dalam berpendapat. Misalnya, saya mengejek sebuah lembaga dalam pendapat saya, itu tidak baik. Namun jika saya mengajak lembaga itu menjadi lebih baik dengan pendapat saya, itu yang harus dilakukan dalam kebebasan berpendapat. Mungkin cara berpendapat tanpa menyinggung orang lain itu berpendapatnya fokus kepada isu yang dibicarakan dan tidak bertele-tele. Karena takutnya, kan seperti yang kita tahu, mulut kita adalah harimau kita. Dengan cara kita bertele-tele, takutnya kita malah menyinggung perasaan orang lain. Menurut saya, cara berpendapat tanpa menyinggung orang lain ialah dengan berpendapat secara jujur, lembut, dan tidak menyolot, karena itu dapat membuat kericuhan dan keributan dalam berdiskusi. Apa saja dampak kebebasan berpendapat? Kebebasan dalam berpendapat pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dalam menyampaikan buah pikirannya, sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan makmur pikirannya. Dan juga biasanya sesuatu kelompok yang bebas berpendapat lebih open minded, terbuka dalam memajukan kelompoknya. Namun di sisi lain, pendapat bisa saja berubah menjadi senjata makan tuan. Senjata makan tuan di sini adalah ketika yang sudah kita bahas tadi, ketika dia terlalu frontal, terang-terangan menyinggung orang lain. Singgungan ini akan menyebabkan percikan api dan membuat pendapat itu menjadi tidak enakan. Dampak dari ketidakenakan berkelanjutan ini membuat perpecahan. Dampaknya itu ada dampak positif dan negatif seharusnya ya. Kalau dampak positifnya dengan cara kita bebas berpendapat itu lebih terbuka. Tapi dampak negatifnya mungkin kalau kita terlalu bebas bisa jadi kita dapat menyebar hoax. Menurut saya ada dua, ada dampak positif dan negatif. Kalau dampak positifnya, setiap anggota bisa berpartisipasi dalam memberikan ide atau masukan terhadap suatu argumen yang dibuat. Dan dampak negatifnya menurut saya, karena mungkin berbeda pendapat bisa menimbulkan suatu keributan dan kericuhan. Apa yang akan kamu lakukan jika pendapatmu tidak sesuai dengan pendapat orang lain? Pendapat itu adalah sesuatu pokok pikiran kita yang kita sampaikan. Banyak orang di dunia ini yang berbeda dengan kita. Jadi, jika pendapat kita tidak diterima di masyarakat, artinya pendapat itu tidak bisa menyejahterakan seluruh masyarakat. Sebaliknya, kalau itu diterima, berarti itu yang harus kita majukan dalam hidup bermasyarakat. Jadi, it's okay kalau kita tidak diterima pendapatnya. Mungkin bukan itu yang terbaik dalam kehidupan bersosial dan bernegara. Mungkin cara yang pertama itu kita bisa lakukan dengan menjelaskan pendapat kita. Kenapa kita memberi pendapat ini? Nah, tapi kalau memang mereka masih belum setuju dengan pendapat kita, it's okay, gak apa-apa, kita sekarang sama pendapatnya mereka. Yang saya lakukan ialah tetap tenang dan menghargai pendapatnya, berusaha untuk mencari jawaban yang benar dan ide yang lebih masuk akal. Terakhir, menurutmu apa bedanya jujur dengan asbun atau asal ngomong? Satu-satunya perbedaan antara jujur dan asbun terletak dari bagaimana kita menyampaikannya. Jujur adalah suatu kondisi ketika kita memiliki integritas. Iya adalah iya dan tidak adalah tidak. Namun kalau kita asbun, kita tidak sedang jujur. Kita sedang memprovokasi atau juga asal bunyi asbun itu menyebabkan iya menjadi tidak dan mungkin tidak menjadi iya.
itu akan membuat ketidakharmonisan tentunya. Kalau jujur itu tuh kita berbicara dengan sesuai faktanya. Dan kalau asal bunyi mungkin itu berbicara tanpa memikirkan tentang kebenaran yang kita bicarakan. Oke, kalau menurut saya jujur berpendapat itu pasti dipikirkan 2 kali sebelum kita ngomong ya. Jadi kalau asal ngomong itu ya asal menyutup dan bisa membuat orang yang dipercaya yang dibicarakan sakit hati. Oh iya, kebetulan kan kita ada ini tugas PPKN terus kelompok. Jadi judulnya itu cara menjaga tentang kebersihan sekolah. Bagaimana judul untuk kelompok kita ini? Sekolah bersih, hati cerah. Mana itu? Boleh sih. Bagus. Tapi kan boy, saranku bos, kayaknya kita mending ini aja ya. Kita buat di posternya itu biar menarik. Ada tong sampah warna-warni, baru biar bersih pokoknya biar kelihatan bersih gitu sekolahnya. Baru kan kita buat kayak menarik warna-warni gitu. Nah, jadi kita baru tambahkan kayak hiasan-hiasan lagi. Baru bikin sekolah kayak betul-betul bersih lah. Nah, biar nggak kotor kali gitu kelihatannya. Gak usah lah, jelek kali. Gak usah ribet, mending simpel aja udah cukup. Nggak boleh gitu. Setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, termasuk kami. Kebebasan berpendapat itu penting, asal dilakukan dengan sopan. Oh gitu ya. Wah, gitu maaf ya Jan. Bagus juga tadi dong sebenarnya. Nanti kita pertimbangkan lagi ya.